Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardianto SPD, CGP Angkatan 11 Kabupaten Rokan Hilir. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Bangko Pusako. Jadi saya akan membuat aksi nyata modul 2.3 yang mana di sini saya nanti akan mengobservasi dengan rekan sejawat saya yang bernama Bu Nurul SPD. Di sini saya ingin membicarakan rencana supervisi Bu Nurul. Ya, jadi di sini saya ingin bertukar pendapat. Ya, di sini saya akan melihat kesiapan Bu Nurul. Saya akan mensupervisi Bu Nurul. Ya, karena Pak Bu Nurul, saya ingin nanti di dalam kelas tidak ada halangan sedikit apapun, tidak ada hambatan, artinya semua lancar-lancar aja ya. Karena saya ingin tahu sampai di mana pengalaman Ibu nanti di saat disupervisi ya. Oke. Di sini Ibu di saat melaksanakan pembelajaran apa dan di kelas berapa ya? Oke, untuk saat ini ya Pak, kita sudah berada di bab ketiga ya. Bab ketiga itu rasio. Jadi berkemungkinan nanti ini akan kita adakan di kelas 72 sesuai kelas yang saya ampu ya Pak ya. Sekarang saya mengampu di kelas 7 ya Pak ya. Jadi untuk materinya kita sudah sampai di rasio atau perbandingan seperti itu. Ya. Jadi kegiatan ini di dalam untuk pembelajaran itu dan di kelas apa dan apa tujuan di dalam pembelajaran tersebut? Oke, tujuan dari pembelajaran peserta didik itu belajar rasio itu tujuannya adalah peserta didik mampu menyelesaikan soal tentang perbandingan yang indeksnya itu pada skala. Iya. Artinya apa ya Bu ya? Materi yang sangat menarik gitu ya Bu ya. Karena di dalam metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan kira-kira apa ya Bu? Oke, biasanya Pak kalau untuk di semester ganjil ini ya Pak biasanya saya masih pakai metode ceramah ya Pak metode ceramah, lalu saya akan memberikan media pembelajaran juga yang menarik kepada siswa agar peserta didik itu lebih bersemangat untuk belajar. Seperti itu. Gitu ya Bu ya. Jadi yang akan Ibu kembangkan itu nanti kan ada yang namanya kerjasama ya Bu ya. Di dalam kerjasama itu pasti dengan teman-temannya, karena di situ adalah salah satu untuk meningkatkan adanya sebuah literasi ya. Karena siswa yang sangat luar biasa itu biasanya saya tahu kira-kira nanti ini apa yang akan dipersiapkan itu nanti di dalam supervisi nanti. Ya Pak. Jadi biasanya itu Pak yang pertama itu ada modul ajar ya Pak ya. Yang kedua itu ada LKPD, lembar kerja siswa. Itu nanti kita bisa bagi per kelompok atau per perorangan, itu tidak masalah ya Pak ya. Nah kalau untuk per kelompok itu biasanya anak ini lebih kurang fokus belajar. Nah, jadi kalau dia per satu nanti kita pantau satu-satu ya Pak ya, kita kasih LKPD-nya satu-satu sesuai dengan tujuannya siswa mampu itu tadi ya Pak ya, menyelesaikan masalah. Yang berikutnya itu saya akan pakai media pembelajaran karena materinya kita rasio perbandingan, maka saya pakai skala peta. Nah, saya pakai peta itu nanti. Sangat luar biasa ya Bu ya. Nanti izinkan saya nanti besok saya akan mengamati Ibu di saat supervisi nanti ya. Mungkin hanya itu saja Bu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Kok sunyi ya? Yang lainnya kemana nih? Nggak masuk? Kenapa nggak masuk? Ya jawab dong. Kenapa nggak masuk? Ada yang sakit? Terus? Oh ada yang
cabut ya nggak apa-apa. Biarlah mereka cabut, mereka nggak mau jadi orang pintar ya. Oke, oke. Sebelum ibu absen, lalu sebelum kita belajar sebaiknya kita ice breaking. Sudah hafal ice breaking-nya? Sebelum kita ice breaking, kita mau tahu nih, apa sih manfaat ice breaking? Iya, supaya semangat. Kayaknya anak itu nggak semangat gara-gara turun hujan ya. Coba kalau banyak faktor main hujan, ya kan? Biar semangat. Dingin nggak? Dingin. Biar semangat walaupun dingin. Semangat nggak mau belajar? Semangat mau belajar. Yuk ice breaking silakan. Yuk tunjukin yang semangatnya tadi ya. Oke? Ayo ibu hitung ya. 3, 2, 1. SMP Negeri 1 berbakat dan berilmu, selalu patuhi guru dan datang tepat waktu. Muridnya selalu patuh pada bapak dan ibu. SMP 1 maju maju maju. Oke, tuh kalau yang ini apa enggak? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Sampai guys breakingnya. 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Boleh silakan duduk. Oke? Hari ini kita akan belajar bertiga. Sebelum kita belajar bertiga, ibu mau tahu nih, kita bertiga belajar apa? Bertiga kita belajar tentang rasio. Sebelum kita belajar tentang rasio, sekarang ibu mau kasih tahu nih, Ananda kalau ke sekolah tujuannya apa sih? Belajar. Bukan tujuannya mandi hujan? Enggak. Tujuan belajar ya. Jadi tujuan kita belajar rasio itu apa sih? Itu. Oke ya. Tujuan. Jadi mampu menjelaskan konsep rasio dan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio. Oke. Sudah? Peserta didik mampu menyelesaikan konsep rasio dan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio. Lalu termasuk skala ada beta ya. Termasuk skala rasio. Kemarin udah jelas ya. Sebelum belajar rasio kita belajar apa dulu? Buat bilangan. Kemarin kita sudah belajar rasio, tapi belajar rasionya adalah perbandingan senilai. Ya, perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Supaya tahu apa perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah jika salah satu besarannya bertambah, maka besaran yang lainnya juga ikut perbandingan senilai. Sekarang kita masuk yang namanya skala pada peta. Jadi dalam konsep
temukan pada peta negara, peta Indonesia, itu ada skalanya. Namun gambaran dari skala itu tidak berubah bentuknya. Sekarang kita belajar tentang skala pada peta. Karena kemarin sudah belajar rasio perbandingan senilai, sekarang kita masuk tentang skala. Ibu bapak di skala nih. Kalau kamu pernah ketemu skala yang bentuknya hanya kecil, bentuknya di skala yang besar. Kita dulu ya. Penasaran atau penasaran? Penasaran. Ayo sayang ya. Oke. Peta kepadatan penduduk Indonesia. Ini peta Amerika. Peta Indonesia dibagi menjadi berapa pulau? 5 apa 6? Yo, 5 apa 6? 5. Ada pulau? Pulau dan lain pulau Papua. Yang ini bukan Kalimantan ya. Ini Sulawesi atau Kalimantan? Kalimantan. Bukan karena mengucapkannya terus Kalimantan. Kalau yang ini Sulawesi. Yang ini yang duduknya kayak ibu, ini pulau Kalimantan. Lihat yang di depan. Ini adalah peta negara ini. Ya, dalam peta ini ada nggak skala? Ada. Dari peta ini kemarin kita belajar tentang rasio. Ya, perbandingan. Rasio bisa kita buat menjadi yang pertama dengan kata, yang kedua dengan tanda bagi, akan dibaca perbandingan yang lain dengan pecah. Oke, lihat ini peta. Ini peta negara Indonesia. Sampingnya yang sekarang ini. Ayo coba Dwi, bisa nggak baca skala peta Indonesia ini berapa? Boleh di depan Dwi, silakan. Ayo Dwi. Berapa skalanya, kasih tahu teman mana skalanya? Coba lihat bisa tahu. Silakan. Ayo, berapa skalanya Dwi? Ada nggak sih? Di peta ini ada nggak skalanya? Ada. Berapa ya? 1. Coba kasih tahu. Skala pada peta yang dibahas. Oke, apa kata dia tadi skalanya? Silakan. Jadi, skala pada peta di sini perbandingannya adalah 1:5. Artinya adalah setiap 1 cm pada peta ya itu sama dengan 5 juta cm pada kehidupan nyata. Dari peta yang ada di depan, di peta negara kita Indonesia, Anda bisa tahu nih jarak antara Pulau Sumatera dengan Pulau Kalimantan, jarak Kota Medan dengan Pekanbaru, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan pembelajaran kita yaitu rasio skala. Kita akan coba apakah betul? Kata Dwi tadi di sini skalanya adalah 1:5, yang artinya setiap 1 cm pada peta ini sekarang gampang. Pada peta, pada kehidupan nyatanya 5
peta itu artinya adalah atau sama dengan 5 juta cm pada kehidupan nyata. Kita mau coba hitung dulu dengan skala, ya. Itu kasih contohnya dulu. Kita kasih buat contoh. Kemarin Ibu suruh bawa penggaris. Nanti Ananda untuk kegiatannya Ibu minta setiap satu orang ke depan Ananda tentukan mau mengerjakan soal dengan jarak dari kota mana ke kota mana. Ananda bebas mau dari Banda Aceh sampai ke Papua juga boleh, dari Banda Aceh ke Pekanbaru juga boleh, dari Banda Aceh ke Kuala Lumpur ke Singapura itu mana juga, dengan cara menggunakan penggaris. Karena setiap 1 cm pada peta itu sama dengan 5 juta cm di kehidupan nyata. Sekarang contoh ini, Surya Akbar mau jalan. Apa mau jalan-jalan mana? Aku boleh nih dari Surabaya. Dari Surabaya nih. Dari Surabaya mau di Kalimantan banyak. Kalimantan ada Banjarmasin, Palangkaraya, Pontianak, Samarinda. Pontianak dari Surabaya ya. Surya Akbar mau jalan-jalan dari Surabaya ke Pontianak. Jika jarak dari Surabaya ke Pontianak, ayo apa sampai penggarisnya kamu nengok. Ini namanya mana Surabaya? Coba dari Surabaya mana? Oke, dia ada titik merah. Pontianak ya, mana Pontianak? Sekarang pakai penggarisan. Berapakah jarak Surabaya ke Pontianak? Jika skala pada peta, berapa tadi skalanya nih? 1:5. 5 juta nomornya 3 ya Mak ya. Maka yang mau kita cari adalah jarak sebenarnya. Dari kota mana sayang? Dari kota Surabaya, kota Pontianak. Tidak kembali jawabannya. Oke. Tadi dari Surabaya ke Pontianak. Pontianak ya? Jaraknya 18. Skalanya 1:5. Jarak sebenarnya, ayo jaraknya berarti setiap 1 meter itu dikali dengan 5 juta, berarti 18 dikali 5. Oke, lihat 5 dikali 8 0. Simpan berapa? Coba sini simpan. Anggap ya. Simpan 4. 5 dikali 1 tambah simpanannya. Dari sentimeter ke kilo, kita akan ubah dari sentimeter ke kilometer. Nomor kilometer ya jarak sebenarnya. Kemarin kita belajar yang namanya anak. Bukan anak Honda. Ada anak. Ayo kita ulang lagi anak tandanya. Yang atas namanya
Dari sentimeter ke kilometer berapa anak tangga itu? 1, 2, 3, 4, 5. Nanti ada 5 nolnya. Angka dari 10 karena kalau naik tangga, setiap satu anak tangga diapain? Dibagi 10. Karena 5 Bu anak tangga, maka nolnya jadi 5 Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dibagi berapa? Dibagi 100. Kalau satu tangga ini 10, dua tangga 120. Satu tangga 10, dua tangga 1, tiga tangga 1000, empat tangga 10.000, lima tangga 100.000. Iya, 100.000. Maka untuk mengubah jarak yang dari satuannya sentimeter ke kilometer, kita bagi jadi berapa? 10.000. 10 100. Cara bagi dengan bentuk seperti paling gampang. 1.000 nolnya berapa? 5. Dapat ya? 1, 2, 3, 4, 5. Coret. Yang atas juga coret nolnya sebanyak 5. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Sisa berapa? Jadi 900 satuannya kilometer. Inilah jarak sebenarnya dari kota Surabaya ke Pontianak. Jaraknya 900 km. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Tidak? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Benar? Ada yang mau diulang? Sudah paham? Apa saya? Diulangi bagian tangga. Oke, kita ulang bagian tangga. Ini anak tangga. Anak tangga kita mulai dari kilometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Jika setiap satu anak tangga turun ke bawah, maka itu dikali 10. Bukan 2 tangga dikali 20. Tidak. Satu tangga 10, 2 tangga 100, 3 tangga 1000 sampai 100. Jadi tadi kan kita dari sentimeter tuh, kan? Sudah dapat tuh jaraknya 90 juta sentimeter. Kita mau ubah nih ke kilometer. Karena kalau perjalanan orang nggak pernah tuh 90 juta sentimeter. Biasanya orang pakai kilo. Itu 2 kilometer per jam, 90 kilometer per jam. Ya, kita akan ubah ke kilo. Caranya adalah satuan sentimeternya kita mau naik ke kilometer, tapi jangan lompat terus sampai ke kilometer. Ada anak tangga 1, makanya dimulai dari sentimeter saja. Naik 1 tangga. 1 tangga tadi 100, 1000, 1000, 100.000. Karena dia naik, maka dia baru turun hari. Ada pertanyaan? Tidak? Ada lagi yang nggak paham? Kalau nggak paham, ibu kasih tugas. Tugasnya adalah setiap orang harus punya penulis. Nanti kalau nggak ada punya teman sebelahnya ya. Ini ada kertas lembar, ibu kasih HPS. Jadi tugas penanda seperti gede-gede. LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Apa tulisannya? LKPD. Ini LKPD buat namamu. Tanggalnya itu hari ini. Tanggalnya itu tanggal hari adalah misal Senin. Tanggal Senin tanggal berapa? 21, 25, 8, 18. Oh, saya tahu dia lupa. Oke, Senin 18 November 2024 kelas 6. Oke, ya. Jadi buat soalnya. Soalnya adalah Anda buat seperti ini. Jadi contohnya apa nih sudah akbar. Jadi contohnya nanti adalah Fatisa. Fatisa mau jalan-jalan dari kota Banda Aceh menuju ke Jayapura. Jika jarak dari
Banda Aceh ke Jayapura itu adalah 100 cm pada peta. Tentukan jarak sebenarnya jika skala pada peta 1/5 jarak pengerjaannya seperti itu. Bisa? Kalau misalnya nanti ada kendala boleh tanya sendiri. Oke Nanda? Bisa saya? Iya. Silakan. Sama. Kita mulai dari sini. Maya. Oke silakan Maya. Maya boleh kuku. Maya mau di kotak mana? Maya silakan dulu. Sama semuanya. Maya mau pakai kotak apa? Ini ingat ya mau saya. Yang atas tulisannya apa namanya? Nanti tanya sama ibu Mas ya. Jangan termenung aja. Jangan semangat dong kalau belajar. Oke, Maya mau mana nih? Ada titik-titik merah yang kayak gini nih. Anjing Selot, Samarinda, ada Banjarmasin, ini ada nih. Ada Bandung, Jakarta, Serang, ada Lampung. Iya, ingat dari Ambon ke Manokwari. Oke, boleh terbang. Iya, oke. Dia dari Singapura ke Bandung, Bob. Tinggalan sini masuk. Mau yang mana? Soalnya terserah Anda kata-katanya Bapak ini. Maya mau jalan-jalan dari Samarinda. Jarak pada peta 12,5 cm. Jarak sebenarnya jika skala pada peta 10,5 cm. Punya pikiran orang lain dari kota ikutnya nggak? Dari Aceh sampai ke jadi dari ujung peta ke ujung peta gitu.
pakai pegang temannya sama ibu biarin aja. Itu baru pemikiran gua, dia punya pemikiran jauh ya perjalanannya, bener nggak? Dari Banda Aceh dari Sabang ke Merauke. Mudah-mudahan nanti jalan-jalannya Ananda, apa yang Ananda tuliskan, Ananda bisa jalan-jalan tempat mana Anda bercerita pada LKPD. Oke, yang mengenal. Ada di dalam, masih di sana. Oh, jangan masuk di sini. Iya, thank you. Tulis di sini. Ya, ini kan hasilnya adalah 8,5 kali 5 hektar. 8,5 dikali 5 hasilnya 42,5 dan supaya komanya hilang diambil 10 dari sini.
Ini simpanan nolnya berapa? Satu di belakang koma artinya adalah untuk menghilangkan koma kemudian dari simpanan nolnya. So, berarti ambil satu, ambil ini coret. Itu jangan pakai koma dulu, jangan kamu komain, ulang dulu. Enggak gitu tuh S. Ini ya. Satu. Enggak usah jauh-jauh, kan udah 7. 8 ulang. Saya bukan aku. Oke, sekarang itu udah ya, kali ayo baca Lila. Apa Surya? Tanya saya. Iya. Sampai koma. Oke, dapatnya adalah 37,5 cm dikali 0. Sisa 0 berapa? 16 cm. Ini Alena hari ini udah masuk. Belum nanti ya. Ya, ya maksudnya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya Pak ya, Pak ya, Ibu ya sayang ya. Oke, terima kasih Alena Ibu ucapkan hari ini pelajarannya kira-kira menyenangkan nggak? Menyenangkan. Besok kita ketemu lagi dengan materi pembelajaran yang lain. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa? Skala peta. Dari skala pada peta, Anda bisa mengukur jarak sebenarnya dari kota lain ke kota lain atau dari negara lain ke negara lain. Besok Ibu bawa lagi pakai yang skala dunia. Jadi kita mau tahu ukuran dari mana ya? Amerika ke benua Asia. Dari mana? Eropa ke Afrika. Kita mau cari ya. Jadi hari ini materi pembelajarannya Ibu kira Anda sudah mampu ya untuk membuat soal sendiri, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala pada peta. Jadi untuk besok kita mau belajar sekilas lagi tentang skala lagi. Namun kalau ada waktunya nanti nambah, kita akan belajar tentang perbandingan berbalik nilai. Bab terakhir untuk materi kita di bilangan materi kita di rasio ya, itu untuk bab terakhir. Jadi Ibu harapkan Anda untuk kedepannya belajar lagi di rumah, pelajari lagi apa yang selalu Ibu bilang, yang dibahas. Belajar dari manapun, boleh belajar dari handphone, boleh belajar dari buku lain, referensi lain, bukan harus dari buku
SMP. Cari referensi lain yang mengenai yang bersangkut paut tentang rasio. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah oke? Sudah? Oke, sampai ketemu besok. Terima kasih. Tapi sebelumnya kita absen dulu, tadi yang cabut. Boleh? Boleh. Kita absen dulu ya. Sebentar ya sayang. Oke, 72. Oke, yang tidak hadir itu ada Oke, yang tidak hadir itu Oke, dari Diki, Aida, betul ya? Eda, Egi, Febri. Oke, sudah. Ya, sayang. Lihat ya, diberitahu dokumen. Oke. Sampai ketemu besok. See you next. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Bagaimana kesan Ibu semalam sudah saya observasi Bu? Kesannya ya lega ya Pak ya, karena sudah diobservasi. Itu saja sih. Di samping itu juga Bu, saya juga di saat saya bangun seperti itu melihat peserta ini sangat antusias sekali karena saat menjelaskan materi-materi yang diberikan kepada anak, pembelajarannya, ya. Kira-kira ada nggak kendala yang dihadapi saat proses pembelajaran itu? Oke, jadi setiap pembelajaran itu kan Pak beda 100% Pak untuk keberhasilan. Jadi ada kendala mungkin ya beberapa persennya dari peserta didik yang menjadi kendala bagi saya itu ya Pak. Jadi ada mungkin beberapa siswa kita yang tidak antusias, mereka bilang bisa bodoh gitu ya, karena mungkin dia beranggapan bahwa matematika itu menyenangkan gitu. Jadi dari mulai saya di sini saya ingin membantu mereka pikir matematika itu menyenangkan. Nah, jadi mungkin itu aja Pak kendalanya kalau dalam ruangan. Kira-kira Bu, mengapa hal itu bisa terjadi? Jadi sudah saya sudah saya selidiki dari kelas yang saya ambil, saya nanti di kelas 7 nih. Jadi sudah sistem PDA. Biasanya kalau di jam pertama itu, kalau saya tanya anak, alasannya katanya belum sama. Makanya dia tidak memiliki konsentrasi pada saat belajar. Yang kedua mungkin ada masalah yang membuat dalam proses pembelajaran itu anak tidak difokus. Mungkin ada hal-hal yang lain yang terkadang kalau saya sendiri ngobrol anak dia nangis gitu, jadi itu tidak saya lanjutkan. Mungkin problem yang tidak bisa diceritakan kepada saya. Jadi saya motivasi anak siswa kita, motivasi peserta didik itu apapun masalahnya, jadi kita ikut lanjut seperti itu. Nah, dengan adanya kendala-kendala tersebut, solusi apa sih Bu kira-kira menurut Ibu dalam menangani ada suatu permasalahan tersebut? Jadi solusinya yang pertama itu saya akan buat suatu kelompok belajar kecil ya Pak, dari setiap pembelajaran. Mana tahu ketika peserta didik ini tadinya yang
sungkan atau kurang percaya diri ketika saya menjelaskan materi itu, dia malu bertanya. Mungkin ketika dia bertanya dengan temannya itu lebih tulus. Kadang kan ada anak yang takut nih ya Pak ya sama gurunya, apalagi gestur saya seperti ini gitu kan. Walaupun saya dekati dia nggak mau ngobrol gitu sama saya, mungkin ketika kita buat kelompok kecil dalam suatu ruangan, dalam proses pembelajaran, mungkin temannya itu akan mengajarkan dia, itu mungkin dia punya pribadi. Saya ada kadang anak yang seperti itu Pak, itu Pak mungkin yang akan saya lanjutkan kepada saya. Baik Bu, sangat luar biasa sekali ya Bu ya, apa yang sudah Bu paparkan tadi. Semoga untuk kedepannya nanti bisa ditingkatkan lagi ya. Karena kalau saya lihat dari hasil pengamatan saya supervisi ibu itu sungguh luar biasa Bu ya, artinya sangat tingkat itu sangat luar biasa sekali. Jadi nanti untuk depannya Bu nanti akan lebih tingkatkan lagi. Insya Allah Pak. Ya. Jadi itu aja ya Bu ya untuk pertemuan kali ini. Mungkin hanya sampai di sini dulu dan kesempatan ke depan nanti akan saya minta lagi dapatkan dari seorang CGP itu yang saya sendiri pribadi ya Pak, yang saya inginkan. Jadi kita buat apa forum yang seperti ini loh, karena di sekolah kita kan udah bukan hanya satu, ada beberapa ya. Jadi itu saja Pak keinginan saya ke depan. Kenapa? Agar proses pembelajaran yang kami ini yang masih baru ini berjalan dengan sebaik-baik, itu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.